mendekam di penjara Sukamiskin selama 1,5 tahun. Saya masih ingat saat itu dan berkesan pada saya ketika seorang Rendra mengekspresikan keadaan saat itu dengan sajaknya, sajak sebatang lisong. Menghisap sebatang lisong, melihat Indonesia Raya, mendengar 130 juta rakyat, dan di langit 2-3 cukong mengangkang berak di atas kepala mereka. Matahari terbit, fajar tiba, dan aku melihat 8 juta anak-anak tanpa pendidikan. Aku bertanya, tetapi pertanyaanku membentur meja kekuasaan yang macet dan papan-papan tulis para pendidik yang terlepas dari persoalan kehidupan. 8 juta anak-anak menghadapi satu jalan panjang tanpa pilihan, tanpa pepohonan, tanpa danau persinggahan, tanpa ada bayangan ujungnya. Menghisap udara yang disemprot deodoran, aku melihat sarjana-sarjana menganggur berpeluh di jalan raya. Aku melihat wanita bunting antri uang pensiun. Dan di langit, para teknokrat berkata bahwa bangsa kita adalah malas, bahwa bangsa mesti dibangun, mesti di-upgrade, disesuaikan dengan teknologi impor. Gunung-gunung menjulang, langit pesta warna di dalam senja kala, dan aku melihat protes-protes yang terpendam, terhimpit di bawah tilam. Aku bertanya, tetapi pertanyaanku membentur jidat penyair-penyair salon yang bersajak tentang anggur dan rembulan, sementara ketidakadilan terjadi di sampingnya. Dan 8 juta anak-anak tanpa pendidikan termangu-mangu di kaki Dewi Kesenian. Bunga-bunga bangsa tahu depan berkunang-kunang, pandang matanya di bawah iklan berlampu neon. Berjuta-juta harapan ibu dan bapak menjadi gemalau suara yang kacau, menjadi karang di bawah muka samudra. Kita harus berhenti membeli rumus-rumus asing, diktat-diktat, hanya boleh memberi metode, tetapi kita sendiri mesti merumuskan keadaan. Kita mesti keluar ke jalan raya, keluar ke desa, mencatat sendiri semua gejala. Inilah sajaku, pamflet masa darurat. Apakah artinya kesenian bila terpisah dari derita lingkungan? Apakah artinya berpikir bila terpisah dari masalah kehidupan? 19 Agustus 1977, ITB Bandung. Sahabat perjuangan Rizal Ramli, kita saksikan 45 tahun kami bersahabat dan integritasnya yang luar biasa. Dia lebih baik meninggalkan jabatan daripada harus mengikuti keadaan yang menyengsarakan rakyat. Pada hari ini, saya dengan teman-teman, sahabat hampir setengah abad dengan Rizal Ramli, perkenankan memberikan kesaksian bahwa seorang Rizal Ramli, walaupun yatim piatu, mampu menjadi tokoh nasional dengan segudang prestasi. Kedua, sejak sesama mahasiswa dan aktivis pergerakan, pandangan kritis serta keberpihakan kepada rakyat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat banyak. Ketiga, sebagai sahabat, sebagai rekan seperjuangan, bersaksi bahwa Rizal Ramli secara ikhlas mengorbankan jabatan dari zona nyaman, berkuasa, diberhentikan dari jabatan Menko Maritim,
karena sebagai pejabat secara keras mengkritik Garuda, proyek listrik 35.000 watt dan lain-lain, yang analisanya ternyata terbukti. Keempat, sebagai sahabat sesama aktivis, sejak puluhan tahun mengetahui dan paham betul karakter dan sifat serta kinerja Rizal Ramli yang cerdas. Kelima, Rizal Ramli punya konsep dan solusi untuk mengelola sumber daya alam. Keenam, walaupun bukan orang partai, namun pergaulannya sangat luas dengan semua petinggi partai. Ketujuh, sangat paham tentang ketahanan nasional. Kedelapan, sangat tidak menyukai Islamophobia. Kesembilan, kedekatannya terhadap nasib rakyat. Dan kesepuluh, Rizal Ramli pergaulannya sangat luas dengan para pemimpin dunia dan pernah menjadi tim ahli PBB. Sebagai sahabat, saya bersaksi dan mengajak kepada teman-teman, momentum pemilihan presiden adalah momentum mahal, momentum penting, dan kita berharap bahwa momentum itu dijadikan suatu pilpres yang cerdas dan mencerdaskan. Karena itu pada saatnya nanti saya ingin supaya ada konvensi rakyat. Kami punya Rizal Ramli sebagai petarung. Mari kita bertarung secara cerdas dan kita cerdaskan bangsa. Semangat kami tidak akan pernah runtuh. Kami punya beban sejarah. Kami ingin menyelesaikan perjuangan kami. Kami ingin menyelesaikan sejarah perjuangan kami. Beban sejarah ini adalah saatnya untuk kita selesaikan. Kita maju bertempur dalam tempuran yang cerdas dan mencerdaskan bangsa. Terima kasih sahabat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi niat dan langkah-langkah kita. Ketika kita berkeinginan, kita selalu berucap la haula wala quwata illa billah. Kun fayakun. Apabila terjadi, maka terjadilah bagi Allah. Terima kasih sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari seorang tokoh dan hadirin dan hadir pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Izinkan saya berdiri di sini sebagai salah seorang teman aktivis 7778 yang saya merasa terharu sekali. Kenapa saya merasa terharu sekali? Hampir kita berjuang untuk setengah abad. Saya masih ingat umur saya waktu itu masih 26 tahun. Sekarang alhamdulillah mau 69 tahun. Suatu perjalanan umur yang cukup panjang, dan ternyata teman-teman aktivis 7778 masih tetap punya semangat. Inilah yang membuat saya terharu. Subhanallah, betul-betul Allah itu Maha Besar. Apalagi kita ingin mencalonkan Dr. Rizal Ramli menjadi presiden tahun 2024. Ini adalah satu kesempatan emas buat kita. Jangan disia-siakan kesempatan yang akan muncul untuk mengganti generasi yang kita akan bebankan kepada Dr. Rizal Ramli, tapi kita harapkan juga kita mendukung sepenuh hati. Tadi saya mendengar apa yang dicurahkan oleh Ketua Pak Tito, apalagi tadi membacakan puisi Mas Willy Rendra. Kami waktu itu sama-sama di penjara di Guntur sama Mas Willy. Saya ingat betul itu. Beliau itu menyusun sebuah saja waktu itu Guntur Membara. Kita tadinya merasa lemas menjadi semangat dengan adanya Mas Willy. Saya ingat betul itu. Dan tadi ketika Pak Tito menyebut, mau nangis saya rasanya. Mengingat apa pertemanan yang pernah kita lakukan dulu. Itu merupakan suatu kenangan yang tidak bisa dilupakan. Apalagi sekarang kita ingin
menjadikan Dr. Rizal Ramli sebagai seorang presiden supaya negara ini berubah menjadi lebih baik. Amin. Saya yakinnya Dr. Rizal Ramli. Saya sering sekali berkomunikasi dengan beliau. Kebetulan saya memang berada di lingkungan politisi. Dulu saya pendiri Partai Bulan Bintang bersama Yusril. Karena saya dianggap sebagai anak Masumi. Sehingga berdirilah Partai Bulan Bintang dan tiba-tiba saya nyasar ke Senayan menjadi anggota DPR RI. Tanpa saya merasa bahwa saya itu betul-betul menjadi anggota DPR. Sehingga teman-teman mengatakan Izan itu tawadu. Tahu-tahu dulu saya jadi anggota DPR. Benar. Bukan tahu warna duit ya? Enggak ada duit sama sekali. Betul, sama sekali tidak punya duit. Teman-teman iuran waktu itu, saya ingat ada 60 juta waktu itu duit yang dikumpulin teman-teman. Tapi alhamdulillah Allah yang Maha Kuasa, saya sampai juga ke Senayan. Dan insya Allah waktu itu saya sempat ribut dengan SBY. Kenapa? Dia mau menaikkan harga BBM, saya tentang sehabis-habisnya. Karena kebetulan saya S1 saya itu geologi. Jadi saya tahu persis itu bagaimana kondisi perminyakan itu. Sampai dia batalkan tuh menaikkan harga BBM. Saya ingat betul itu, saya di Komisi 7 dan saya sampai diajukan ke polisi oleh Partai Demokrat. Nah, oleh sebab itu kenangan-kenangan seperti itu. Sekarang kembali kita berkumpul, alhamdulillah masih sehat. Tapi kemarin saya merasa sedih, salah seorang teman kita di Azhar Aziz telah mendahului kita. Saya betul-betul terkejut. Beliau itu ternyata punya penyakit gagal ginjal. Dan pernah saya ini kan dulu ingatkan ke dia, nggak apa-apa Zar katanya. Nah inilah saya mengharapkan pada teman-teman yang masih ada ini, mudah-mudahan bisa menjaga kesehatan dan kita dorong Dr. Rizal Ramli untuk menjadi presiden di tahun 2024. Insya Allah. Itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Kalau di sini? Oke. Terima kasih Bung Safril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, para sahabat, ya, senior. Saya diminta nih Bang Safril untuk menyampaikan sedikit pandangan begitu ya, berkaitan dengan deklarasi ya, Dr. Rizal Ramli sebagai presiden, the next president 2024. Perkenalan saya dengan Rizal Ramli itu sudah berlangsung sejak saya mahasiswa. Itu berarti sekitar 40 tahun lalu. Ya, sudah lama sekali. Ketika dia nggak ada di Indonesia. Ya, jadi dia sedang mengambil doktor Miami, di Amerika ya, bersama istrinya Boston. di Boston. Saya mengenalnya karena saya tinggal di rumahnya. Jadi dia meninggalkan rumah itu untuk siapa saja yang mau pakai. Aktivis-aktivis mahasiswa ketika itu, ya kan, banyak menggunakan rumah itu. Asal mulanya itu Bang Heri Ahmadi yang menggunakan rumah itu. Tapi setelah dia pergi ke Jakarta, maka siapa saja bisa pakai. Nah, saya gunakan tempat itu untuk tinggal selama hampir 2 tahun. Gratis. Saya gratis. Itu perlu disebut. Gratis. Jadi saya gunakan itu untuk karantina ya, aktivis-aktivis mahasiswa yang saking aktifnya sampai lupa sekolah, sampai lupa bikin skripsinya. Jadi dari sana itu akhirnya beberapa aktivis bisa lolos, ya kan, mereka bisa lulus dari ITB, ya. Kecuali saya. Jadi saya waktu itu memang sudah kuliah di Unpad dan saya berpikir ya saya selesaikan yang Unpad saja. Ya.
ITB itu sudah terlalu lama saya tinggalkan karena banyak Kesibukan. aktivitas ya. Jadi Bang Rizal itu tanpa sepengetahuan dia itu sudah sangat berjasa ya kepada sejumlah aktivis, ya, kepada saya sendiri. Nah, ketika Bang Rizal menyampaikan keinginannya ya, untuk maju ya, menjadi calon presiden, saya pernah bertanya untuk apa? Ya. Ketika itu kalau nggak salah, Bung Safril ya, menyiapkan partai ya, menjadi kendaraan beliau. Saya pernah juga itu dipanggil dari Bandung, ya kan, ke rumah beliau pagi-pagi itu, sarapan pagi di rumahku katanya. Saya datang di rumah pagi-pagi sarapan di sana. Ya di situ dia sampaikan ya keinginan untuk bikin partai. Saya baru selesai dari tugas di KPU. Ya. Nah, saya bilang pada waktu itu, Bang, itu mahal sekali bikin partai itu. Ya. Itu bukan pekerjaan yang gampang dan biayanya sangat mahal. Ya, oh begitu ya? Cuma itu saja sih, dari situ tadi pembicaraan. Ya, padahal kalau dia bilang enggak, saya tetap harus maju, ya kan, bikin partai. Kamu harus ikut. Kalau saya diperintah begitu pasti ikutan ya. Dan saya bisa banyak menyumbang juga, ya kan. Saya paham apa namanya KPU di daerah, gitu kan. Saya cukup banyak kenal mereka. Nah, yang kedua, saya melihat apa yang bukan karena beliau rakus pada kedudukan ingin menjadi presiden, tetapi karena dia melihat ya, banyak hal yang harus diluruskan, banyak hal yang harus diperbaiki ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Sejak Pilpres 2019 itu ya saya cukup intens ya Bung Safril ya bertemu dengan beliau, berdiskusi dan sebagainya. Jadi sama sekali bukan karena ingin jadi presiden ya, tetapi karena ingin memperbaiki, ingin melakukan perubahan. Ini yang penting gitu. Hampir semua presiden, calon-calon presiden itu saya pelajari ya, cita-citanya bukan itu. Sebagai contoh, Presiden Jokowi yang sekarang, seluruh apa yang dia kampanyekan, seluruh apa yang dijanjikan itu berbeda 180 derajat dengan apa yang dia lakukan. Jadi dia bilang sebagai ingin melakukan perubahan, tapi yang terjadi adalah dia justru ya, menciptakan perbedaan yang kesenjangan yang semakin lebar. Jadi arah perubahan bangsa kita ini sekarang melawan waktu, melawan perkembangan sejarah. Ini yang paling saya khawatirkan, yang paling saya pedulikan. Apa itu melawan waktu, melawan perkembangan sejarah? Perkembangan sejarah itu adalah perkembangan menuju kemajuan, suatu proses evolusi tahap demi tahap gitu. Orang menjadi negara menjadi lebih demokratis, kesenjangan semakin menipis, kesejahteraan semakin meningkat, ya. Lalu orang-orang biasa, orang-orang awam semakin peduli, semakin dipedulikan. Nah, apa yang terjadi pada pemerintahan Jokowi selama 2 periode sekarang ini, ya, adalah keadaan yang terbalik. Orang-orang biasa semakin disingkirkan. Dia cerita bahwa dia sendiri mengakui bahwa Gini rasio kita sudah sangat tinggi, 0,41. Nah, tapi apa yang dia lakukan bukannya menurunkan kesenjangan itu, malah semakin memperlebar.
Dengan cara apa? Dengan cara yang sama sekali terbalik, ya, dengan seharusnya ya kan, karena kesenjangan yang tinggi, maka dana pemerintah APBN itu lebih banyak alokasinya kepada orang miskin kan. Bagaimana mereka mempunyai tanah, ya kan? Ada berpuluh juta petani tidak memiliki tanah. Berikan mereka akses ya, kepada sumber daya itu, sumber daya yang bisa menghidupi mereka. Berikan mereka modal, ya kan? Karena sampai sekarang itu modal, ya kan, pinjaman dari bank ya kepada UMKM, kepada petani dan sebagainya itu hampir nol. Ya ada 5%. Yang melakukannya cuma bank BRI saja. Bank-bank lain tidak melakukan itu. Kecil sekali, mereka membiayai semuanya korporasi. Jadi selama 7 tahun pemerintahan Jokowi itu, ya, rakyat kecil justru ditinggalkan. Nah, yang dia jadikan sebagai isu utama dari polisinya itu adalah meningkatkan investasi. Jadi dia pikir investasi itu sudah sangat rendah sehingga harus ditingkatkan. Begitu Pak Faisal Basri bercerita panjang lebar sama saya. Nggak ada problem sama sekali dengan investasi di Indonesia. Investasi di Indonesia itu udah paling tinggi ya, di seluruh Asia. Jadi nggak perlu lagi investasi itu diberikan peluang. Namanya memberikan peluang investasi itu adalah memberikan fasilitas kepada investor, kepada korporatis, ya, kepada oligarki. Sekarang dengan undang-undang Cipta Kerja itu, ya, fasilitas itu udah luar biasa, maksimal, ya, beyond maksimal. Ya. Artinya apa? Beyond maksimal. Artinya sudah merugikan pihak yang lain, ya. Merugikan tenaga kerja, ya kan, buruh, ya kan. Mereka sekarang jadi apa? Mereka sekarang jadi pekerja sewaan saja, honorer saja kan? Ya, kontraknya per tahun, bahkan per bulan, ya. Ada yang per hari. Mereka tidak punya jaminan, ya, jangka panjang, tidak bisa mendapatkan pendidikan tambahan, ya. Ya, asuransi juga sekadarnya kan dari asuransi nasional. Tapi mereka nggak punya pendidikan tambahan, jadi lepas tanggung jawab, tidak punya pensiun. Ya. Kalau selesai kontrak sudah selesai, mereka dilempar ke jalan. Jadi ini hubungan kerja yang betul-betul market oriented. Ya. Nggak ada ya di negara paling liberal sekalipun di dunia, nggak ada yang perlakuan kepada tenaga kerja seperti ini. Dia juga mengorbankan masa depan anak bangsa, ya, generasi muda, generasi yang akan datang dengan cara mengabaikan semua faktor lingkungan hidup. Undang-undang itu, Cipta Kerja itu, ya, menyebabkan orang bisa melakukan apapun tanpa harus melakukan penelitian, ya, penelitian tentang kesesuaian kondisi lingkungan sekitar. Para korporatis yang bekerja di sumber daya alam itu bebas sekarang ini, ya kan? Bukan hanya bebas mengeksploitasi 90 tahun ya, tapi juga bebas dalam arti kalau ada protes dari penduduk-penduduk setempat, mereka berhak menangkapi malah. Ya. Ini bukan tugas polisi lagi. Mereka bisa suruh satpam itu tangkapin orang masuk ke penjara. Jadi ini ya, kesenjangan antar kekuasaan, ya, kesenjangan bargaining position, ya, posisi tawar antara para cukup, ya, investor dengan para pekerja, ya, dengan orang biasa itu melebar kemana-mana.
Dan ini dengan sendirinya akan menciptakan kesenjangan dalam distribusi kekayaan, dalam distribusi pendapatan, dalam distribusi pemilikan sumber-sumber daya alam. Padahal sejak Jokowi naik itu sudah tinggi. Ini dibikin oleh dia jadi lebih tinggi lagi, lebih besar lagi. Jadi arah ya, perjalanan negeri ini menurut saya ya, sudah bertentangan dengan prinsip-prinsip kebenaran dan kemanusiaan. Sudah bertentangan dengan prinsip konstitusi. Hanya karena dia berkuasa, maka prinsip-prinsip konstitusi itu bisa ditutupi. Pelanggaran-pelanggaran hukum yang dia lakukan itu bisa ditutupi. Ya, kita baca banyak sekali pelanggaran-pelanggaran. Saya pernah diskusi seperti ini, ya kan? Sarannya kita harus aksi masyarakat ya, pada isu-isu yang spesifik saja. Isu apa itu? Saya sendiri bingung. Karena banyak sekali itu isu itu, ya kan? Hampir di setiap isu itu kalau muncul di negara lain sudah terguling itu presiden. Ya. Ini ada puluhan isu. Mau pilih yang mana? Jadi itu saja sudah menyadarkan kita bahwa cengkeraman kepada kepada negeri ini begitu kuat. Ritme itu begitu kuat sehingga rakyat itu sama sekali tidak berkutik. Saya sudah katakan benar-benar tidak berkutik. Nah, tapi sebagai orang beragama kita selalu diingatkan bahwa kita tidak boleh berhenti berdoa. Doa dalam pengertian saya itu adalah kita tidak boleh berhenti berjuang. Apapun yang terjadi kita harus terus berjuang. Kita harus terus menegakkan kebenaran di tanah ini. Seorang pejuang yang hebat, yang nggak pernah berhenti sejak dia mahasiswa sampai sekarang. Dan kita sangat butuh ya, Rizal Ramli, karena hanya dia yang bisa meluruskan kembali rel perjalanan bangsa ini ya, kepada rel yang sesungguhnya, kepada rel di mana rakyat bisa berharap ya, kesejahteraan ya, bagi dia dan bagi anak-anak maupun cucu mereka di masa yang akan datang. Dia sudah membuktikan diri, ya, dia menguasai persoalan, dia menguasai persoalan ekonomi, dia menguasai persoalan politik, dia menguasai filsafat pembangunan, dia menguasai semuanya. Karena memang sejak mahasiswa dia belajar itu, ya, dia memperjuangkan itu dari hatinya. Kita butuh figur tokoh Rizal Ramli. Kita butuh dia. Oleh karena itu 1000% saya mendukung beliau ya, maju untuk menjadi